Hidup di dalam masyarakat memang tidak gampang. Kita harus pandai-pandai menata hati, menjaga hati, dan membersihkan hati setiap saat, setiap waktu. Baik diri kita sendiri, pasangan kita, ataupun anak-anak kita, dan juga terutama keluarga besar kita. Harus benar-benar dijaga hatinya. Kadangkala perasaan itu manusiawi muncul, iri, dengki, sombong, ria, serakah, ghibah, dan lain-lain yang semuanya itu bisa mengotori hati. Terkadang tetangga bisa membeli kulkas, kita panas. Bukannya kulkas harusnya mendinginkan, tapi malah kita panas. Tetangga bisa membeli motor, kita pingsan. Tetangga bisa membeli mobil, nggak tahu. Kita pingsan ataupun malah masuk ICU. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya harta itu adalah cuma titipan yang nanti dimintai pertanggungjawabannya. Seperti kita masuk sebuah swalayan, apa saja yang kita beli, maka sebelum keluar kita harus membayar dan ada hitung-hitungannya. Tentu saja orang yang banyak membeli, dia akan lebih lama keluar dari swalayan tersebut. Begitu juga seperti orang hidup. Orang yang banyak hartanya, tentu saja hisabnya juga lebih lama. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh mencari harta. Karena harta itu adalah harus kita cari, itu nikmat dari Allah yang harus kita upayakan, tentunya dibelanjakan untuk jalan kebaikan. Kembali ke penyakit hati tadi, cukuplah kita berserah diri kepada Allah agar menjaga hati-hati kita semua dari segala kekotoran hati. Misalnya dengan melatih diri bersikap qanaah atau sikap yang rela menerima atau merasa cukup dengan apa yang didapat, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kekurangan yang berlebih-lebihan. Qanaah muncul dalam kehidupan seseorang berupa sikap rela menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi dirinya. Jadi apapun yang sudah dicapai oleh orang lain, terutama tetangga ataupun teman-temannya, hati kita menjadi tenang, tidak muncul sedikit pun sifat iri dengki. Yang ada adalah sikap syukur dan ikut bahagia atas karunia yang telah diberikan kepada saudara kita, tetangga kita maupun teman-teman kita. Mari kita belajar menjaga hati kita dan mendahulukan sifat syukur serta qanaah. Hidup sirih berganti, kadang di atas, kadang di bawah. Inilah biang penyakit dalam hati kita. Harus kita hancurkan, harus kita kempeskan. Tak perlu kau sesatkan dada atas nikmat untuknya. Tak perlu, oh tak perlu bisa merusak hatimu.
sifat sombong dan riya. Iri hati, gampang marah, rajin bergibah, itulah penyakit hati yang selalu mengintai hati-hati kita. Hati-hatilah. Dengan ucapan basmalah, kita hancurkan, kita bersihkan, kita gembuskan penyakit-penyakit ini. Perlu kau berkecil hati dengan keberhasilannya. Tak perlu kau cemburu dengan kesuksesannya. Tak perlu kau sesatkan dada atas nikmat untuknya. Tak perlu, oh tak perlu bisa merusak hatimu. Coba ingat lagi nikmat yang telah kau dapatkan. Coba hitung lagi kebahagiaan selama ini. Cukup merasa cukup, itu sudah cukup. Cukup merasa cukup, lebih dari cukup. Hancurkan iri dengki dengan rasa syukur. Maju tanpa ragu bersama potensimu. Kau luar biasa.